ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Rahmani kang paring rahmat lawan rahmatan agung-agung. Ar-Rahimi tur kahan lawan rahmatan alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah tawis kabehane puji kulillahi kagungan Gusti Allah Rabbil alamin kang menerangi wong alam kabeh. Wal aqibatu laku tawi pungkasan kang terpuji iku lil muttaqina kaduwe pira-pira wong kang takwa. Wala udwana lan ora ana kaniaya iku maujud illa 'ala dhalimina ing ing atase pira-pira wong kang zalim. Wassalatu lan utawi tambahe rahmat azim wassalamu wassalatu tambahe rahmat azim iku ala khairi khalqihi ing atase luwih bagus-baguse makhluke Gusti Allah Muhammadin yaiku Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi lan sahabate Kanjeng Nabi ajmaina halis kabehane wa ba'du lan anapun ing dalem sawise maca bismillah lan seterusnya iku berarti alhamdulillah rabbil alamin terus sampai ajmaina. Fa innal abda maka sunne hamba al-mudniba kang dosa Muhammad bin Abi Bakrin yaitu Syekh Muhammad bin Abu Bakar rahmatullahi wa rahmatullah iku alaihi muga tetep ing atase Syekh Muhammad bin Abu Bakar ba'datu li khalqihi ing dalem sawise dawae panjinge Syekh Muhammad fi bahri dunubi ing dalem segarane pira-pira dosa wal isyani lan pira-pira kedurhakaan wal isyani lan pira-pira durhaka kolaba maka nyubri sapa Muhammad Syekh Muhammad ridho rahmani ing ridhoe zat kang maha welas asih wa mukhalafata syaitani lan ing nulayani syaitan wa najata lan ing selamat minat nirani saking pira-pira neraka wa dukhula lan ing manjing fi daril jinani ing dalem desane pira-pira surga. Jadi musannif seperti biasanya di dalam awal ketika beliau menulis kitab ataupun beliau mengawali di dalam kegiatan pengajian pastinya selalu membaca alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tanpa izin dan karunia-Nya Allah bisa jadi beliau atau kita semua tentu tidak akan bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan pada saat ini. Kita bisa seperti ini semuanya itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pasti beliau para ulama-ulama ketika mengawali di dalam kegiatannya selalu membaca alhamdulillah dan kemudian dilanjut dengan membaca sholawat. Dan yang paling penting tadi, awal dari segala awal itu adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena segala sesuatu pekerjaan, apalagi amal yang sifatnya baik, apabila dikerjakan tanpa diawali dengan baca bismillah, maka diibaratkan seperti hewan yang tidak punya ekor, atau qalilul barokah, nilai keberkahan sedikit ketika seseorang tidak mengawalinya dengan membaca bismillah. Ghairu annahu liyane setuhune Syekh Muhammad iku wajada nemu sapa Syekh Muhammad fi hadithi khairul insani ing dalem hadise luwih bagus-baguse manusia sahibil mu'jizati kang duweni mukjizat wal burhan lan dalil pertanda. Annahu ing setuhune khairul insan iku qala dawu sapa khairul insan man jama'a arba'ina haditsan fa huwa fil afwi wal ghufran
Maknane man utawi sapane wong iku jamaah ngumpulaken sapa wong arba'ina ing 40 apane hadisan hadise bahwa maka utawi sifat iku fil afi. Iku fil afi dalam den apura wal ghufran lan tegese den apura. Siapa saja dari golongan umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengumpulkan 40 hadis, maka niscaya akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Minimal itu 40 hadis. Apalagi menghafalkan. Makanya ada beberapa hadis yang dikenal dengan nama hadis arba'in. Apa sih tujuannya? Ghufran wal afw wal ghufran. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang mengumpulkan 40 hadis, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini fajama'a maka ngumpulaken sapa al-abdu hamba arba'ina ing 40 apane hadisan hadise bil asanidi kelawan pira-pira sanad al-muttasilati kang tepung ilang Nabi mari Kanjeng Nabi alaihi salam uga tetap ing atase Kanjeng Nabi as-salamu utawi keselamatan. Anil masyayikhi saking pira-pira guru al-mukhtari kang terpilih kabeh. Wala ummatul kibari wala ummatul pira-pira imam al-kibari pira-pira kang gedhe. Wa yarwi lan riwayataken sapa kullu wahidin tiap-tiap wong suwiji Anba di sahabati saking sebagiane pira-pira sahabat al-abrari pira-pira kang bagus. Wa zadalan nambahi sapa abdu hamba fihi ing dalem arba'in ma ing barang yaliku kang patut apa bihi kelawan arba'in minal mau'idati saking pitutur. Wa hikayati lan pira-pira cerita al-masmu'ati kang den rungu minal ulama'i saking pira-pira ulama al-madhurin akan pira-pira kang den tutur kabeh fil akhbari ing dalem pira-pira hadise Kanjeng Nabi wal atari lan pira-pira hadise para sahabat. Asa menawa iku ayak mana nyenta aman. Asa menawa iku ayak mana nyenta aman. Nyata aman sapa abad min suhtil maliki saking murkae Gusti Allah dan kang ratoni al-jabari kang murbaseso. Wa yajidalan nemu sapa abad munahu ing perkara kang den arep-arep abad fil akhirati dalam akhirat minal hakimi saking Gusti Allah kang bijaksana asat tarikang akeh olehe nutupi celane hamba. Asatari kang akeh olehe nutupi celae hamba. Diberkati kelawan berkah barang jamaah kang ngumpulaken sapa beminal ahadits saking pira-pira hadis wal akhbar lan pira-pira khabar. Wa tamisulan amrih sapa abad doa minan nadirina saking pira-pira kang ningali fihi ing dalem wal wa'idi dalam nuturi minhu saking ma farahimah maka muga-muga welas sapa Allah Gusti Allah maning wong yak turuhu kang nutur sapa wong ing abad doai kelawan doa wala yang sahulan ora lali sapa abad ing wala yang sahulan ora lali sapa mat ing abad ya sambil mendoakan tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga mendoakan terutama khususnya yang mengarang kitab ini agar supaya senantiasa mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan hadis-hadis yang beliau tulis mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadithul awwalu utawi al-hadithu taiki hadits al-awwalu kang pertama an Abdullah bin Umar saking Abdullah bin Umar
Iku an Abdullah bin Umar saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Radhiya buka-buka ridhoi sapa Allah taala Gusti Allah taala anhu saking Abdullah lan Umar. Kala ngendika sapa Abdullah, kala ngendika sapa Rasulullah utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maknane ar-rahimuna utawi pira-pira kang duweni ulas asih iku yarhamuhum bakal ulas asih ing ar-rahimun sapa ar-rahman dan kang ulas asih. Irhamu mongko melasana sira kabeh, irhamu maka melasana sapa sira kabeh man ing wong fil ardi kang ing dalem bumi yarhamukum maka melasi ing sira kabeh sapa man wong fis sama ing dalem langit. Orang yang senantiasa di dalam kehidupannya mempunyai sifat kasih sayang, mengasihi sesama makhluk Allah, tidak hanya manusia tapi semua makhluk Allah, yarhamuhumur rahman, maka niscaya akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mempunyai nilai kasih sayang kepada sesama makhluk Allah akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu irhamu man fil ardh, berkasih sayangilah kalian semua dengan siapa saja yang ada di muka bumi, yarhamukum man fis sama, maka niscaya kalian akan mendapatkan atau kalian akan dikasih sayangi oleh mereka-mereka yang ada di langit. Ini penting ya, agar kita mempunyai kewajiban untuk saling menyayangi kepada sesama, tidak hanya umat manusia tapi semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi manusia ya wajib kita sayangi, wajib kita hormati ya. Jadi ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ini satu dalil yang harus kita jadikan pegangan ya, agar supaya kita mengikis rasa kebencian kita terutama kepada mereka-mereka yang mempunyai perbedaan. Karena yang namanya perbedaan itu adalah sesuatu yang sifatnya lumrah, biasa-biasa saja. Ya, sesuatu yang sifatnya biasa-biasa saja. Maka dari itu, ya yang namanya kasih sayang itu perlu kita kembangkan. Ya, agar supaya di dalam hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan. Lah ini al-khabaru tegese maca ing khabar bitamamihi kelawan sempurnane khabar wa fi muwafaqati hadzal hadits lan iku dalam nosobi iki hadis hikayatun utawi cerita aku Umar saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kada ana sapa Sayyidina Umar itu yamsi lumaku sapa Sayyidina fisika fil Madinati ing dalem pira-pira dalam kampungnya Madinah. Faro'a maka ningali sapa Sayyidina Umar sobi yang bocah cilik kana kang ana fiyadihi kang iku dalam sana kana kang ana iku fiyadihi dalam tangane sobi apa usfurun manuk gereja, manuk prit ya. Wa kana lan ana sapa si sobi iku yang abu dolanan sapa sobi bihi kelawan usfur. Farahima maka melasi sapa Umar dalikal usfur ing mengkono-mengkono manuk gereja, ing mengkono-mengkono manuk prit. Fastarahu maka tuku sapa Sayyidina Umar ing usfur minasobi saking bocah cilik. Fa'taqahu maka melepaskan sapa Sayyidina Umar ing usfur. Fa'taqahu maka melepaskan sapa Sayyidina Umar ing usfur. Ini ada satu cerita yang mempunyai kaitan dengan hadis yang tadi saya bacakan. Ceritanya adalah pada waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ini ya mempunyai kebiasaan melakukan inspeksi mendadak, melakukan operasi jalan-jalan ke beberapa tempat. Nah ini diceritakan Sayyidina Umar pada waktu itu berada di beberapa kampung yang terletak di kota Madinah. Pada saat beliau itu sedang berjalan-jalan, kemudian
beliau melihat ada seorang anak kecil yang waktu itu sedang memainkan seekor burung kecil, burung gereja. Saya ingat beberapa waktu lalu di sini juga ada seorang anak kecil yang waktu itu sedang memainkan seekor burung. Yang sama itu burungnya, burung gereja itu. Burungnya itu diikat, kemudian dilepas, ditarik lagi, dilepas lagi. Nah mungkin gambarannya sama seperti itu. Dan itu kebetulan dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika melihat anak kecil itu sedang memainkan burung, yang jelas bukan burung yang dibawa. Ya. Pada saat si anak ini sedang memainkan burung, ternyata dilihat oleh Sayyidina Umar, dan disitulah beliau merasa terenyuh. Ya, melihat seekor burung yang sedang dipermainkan oleh si anak kecil ini, diikat, dilepas, tarik lagi, lepas lagi, sehingga akhirnya beliau dekati itu anak kecil. Tong, kira itu manuknya, harga berapa manuknya itu? Burung yang kamu buat mainan itu berapa? Sini, biar aku yang beli. Mau berapa? Saya bayar. Akhirnya burung itu dijual. Burung itu dijual kepada Sayyidina Umar, dan setelah dijual, burung itu kemudian dilepaskan kembali, dibebaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Tidak tega. Tidak tega melihat seekor burung yang waktu itu menjadi bahan permainan anak kecil. Saya ingat tuh tadi kemarin tuh ada yang kayak gitu. Nah, pasti ditanya di sini. Nah, kemudian falamma tuwfiya Umar. Falamma tuwfiya pakai dalam sumasane sedo. Sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ra'ahu maka ningali Sayyidina Umar sapa al-jumhur agung-agungnya pira-pira ulama fil manami dalam waktu turun. Fasa'aluhu maka takon sapa jumhur ing Sayyidina Umar an halihi saking tingkah Sayyidina Umar. Faqalu maka ngucap sapa jumhur ma ing apa fa'ala agawe sapa Allah Gusti Allah bika kelawan panjenengan. Qala dawu sapa Sayyidina Umar wa para atura sapa Allah li maring isun. Wa tajawazalat tegese ngapura anni saking isun. Wa tajawazalat ngapura sapa Gusti Allah anni saking isun. Kalau maka ngucap sapa jumhur di ayi sayin kelawan sebab di diswiji, kelawan sebab di diswiji, bijudika anatah kelawan sebab loman panjenengan, bijudika anatah kelawan sebab loman panjenengan, au biadlika atau karena sebab adile panjenengan, au bizuhdika atau karena sebab zuhude panjenengan. Kala ngendika sapa Sayyidina Umar, lamma wada'tumuni ing dalam nalikane nyeliaken sira ing isun fil qabri dalam kuburan. Wa sakartumuni lan nutupi sapa sira kabeh ing isun biturabi kelawan tebu. Wa taraktumuni lan ninggal sapa sira kabeh ing isun wahidan hale ijen sendirian. Padakhala maka mlebu alaiya ing atase isun sapa malakani malaikat loro muhibani kang beden-bedeni karone. Tara makaila apa akli akalisun. Tara makaila apa akli akalisun warta adat lan gemeter apa mafasili ndon-done apa gun-gunane anggota isun. Min haibatihi saking arahe wedi isun ing malaikat loro atau min haibatihi saking arahe wedi ing malaikat loro. Wa khadani lan ngalap sapa malaikat loro ing isun. Wa jelasani lan melungguhaken sapa malaikat loro ing isun. Wa arada lan ngarepaken sapa malaikat loro ayas alani nyeta takon sapa malaikat loro ing isun. Fasami'atu maka ngrumus sapa isun nidaan ing pengundang-undang. Nidaan ing pengundang-undang minal hati fi saking suara tanpa rupa. Utruka abdi wala tukhawifahu. Utruka ninggala sira loro abdi ing hamba isun. Wala tukhawifahu lan aja meden-meden sira loro ing abdi lan aja meden-meden sira loro ing abdi. Fa inni makastu isun iku rahimtuhu melas iku rahimtuhu melas sapa isun ing abdi wa tajawaztu lan ngapura sapa isun anhu saking abdi li'annahu kanastune abdi iku rahimah melas sapa abdi usfuran ing manuk gereja fitunya ing dalam dunya.
farahituhu maka welas sapa sun abdi fil uqba ing dalem akhirat. Ya. Tadi setelah burung itu dilepas dan dibebaskan oleh Sayyidina Umar, singkat cerita Sayyidina Umar wafat. Ya, penyebab wafatnya kita sudah tahu, di cerita di Khulasah juga sudah ada. Ya. Nah, setelah wafatnya Sayyidina Umar, setelah beliau dikebumikan, jumhur ulama, sebagian para ulama yang pada waktu itu mendampingi dan mengantarkan jenazah beliau ke liang lahat, malam harinya itu bermimpi bertemu dengan Sayyidina Umar. Ukurannya sih kalau kita kan lihat orang yang sudah mati kemudian ketemu lari. Karena belum mati kok masih, orang yang sudah mati kok masih itu. Jadi mimpinya Sayyidina Umar itu bertemu dengan beberapa ulama-ulama tadi yang ikut mengantarkan beliau ke peristirahatan terakhirnya. Lalu beberapa di antara mereka bertanya kepada Sayyidina Umar. Apa pertanyaannya? Ya tadi, ya, ma fa'alallahu bihi. Ya Umar, wahai Amirul Mukminin, apa yang telah Allah perbuat terhadap apa yang telah Allah lakukan terhadapmu? Ya, angan-angan mereka kan, wah ini begini. Makanya mereka bertanya, apa yang telah Allah perbuat terhadap diri kamu? Jawabannya apa? Jawabannya, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku. Dijawab, Allah telah mengampuni dosa-dosa. Lalu mereka bertanya lagi, dengan sebab apa Allah mengampunimu ya Umar? Apakah karena keadilanmu? Apakah karena ketegasanmu? Apakah karena kezuhudanmu? Ataukah karena kedermawananmu sehingga Allah mengampuni dosa-dosamu? Terus dijawab oleh beliau, lamma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni min turab wa taraktumuni wahidan fadakhala alayya malaka. Ketika kalian semua meletakkanku di dalam kubur dan menutupiku dengan debu-debu yang sudah menutupi tubuh-tubuhku, dan kau meninggalkan, dan kalian semua meninggalkanku dalam kesendirian, maka tiba-tiba datanglah dua orang malaikat yang menyeramkan. Kalimatnya di sini dikatakan malakani muhiban. Datanglah dua malaikat dengan wajah yang sangat menyeramkan. Sehingga karena datang dengan kondisi yang seperti itu, Sayyidina Umar itu sempat terkejut. Ya, bahkan di sini kalimatnya akli, hilang akalnya. Saking kagetnya ketemu dengan malaikat mungkar dan nakir. Lalu setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka memaksaku untuk duduk dan memintaku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Tapi sebelum mereka hendak menanyakan itu kepadaku, tiba-tiba datang suara-suara tanpa rupa yang memerintahkan agar mereka meninggalkanku. Utruka abdi, kalimatnya kali itu. Utruka abdi, wala tukhawifah. Tinggalkanlah hambaku dan janganlah kau takut-takut dia. Karena fa'inni rahimtu, karena aku telah mengasihani dirinya sama seperti dia mengasihani seekor burung ketika hidup di alam. Gara-gara apa Sayyidina Umar mendapatkan pengampunan seperti itu? Bukan karena kedermawanannya, bukan karena kezuhudannya, tapi karena beliau telah menyelamatkan seekor burung. Cuma gara-gara melepaskan seekor burung yang tadi buat mainannya Anas. Jadi kan, karena dulu tadi kemarin kan Anas yang lagi main-main burung itu ya. Ya, yang penting jangan anak perempuan yang main burung. Ternyata dapat kemuliaan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
diampuni semua, bukan karena taat ibadahnya, karena kasih sayangnya terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Ya, li'annahu rahimah usfur fid dunya. Karena Umar ketika hidup di alam dunia punya kasih sayang terhadap seekor burung gereja. Maka dari itu aku pun hari ini akan mengasihinya di dalam hari pembalasan. Oh, ya, cuma sekedar ada orang perempuan yang mungkin secara status sosial sudah dikatakan hina, tapi dapat kemuliaan cuma gara-gara menolong seekor anjing yang waktu itu sedang dalam keadaan sekarat. Ada kan? Pas dengan cerita ini. Allah ridho, akhirnya Allah selamatkan dia dari siksa dan Allah maafkan dosa-dosanya. Cuma kenapa? Menolong seekor anjing yang waktu itu dalam keadaan sekarat. Padahal perempuan yaitu dalam status sosial yang ya hina, pelacur gitu. Tapi karena menolong sesama makhluk Allah dan akhirnya Allah menjadi ridho. Hikayatun utawi iku cerita ukhra kang sejene. Karena ada sapa abidan wa ahli ibadah fi Bani Israil ing dalem zaman Bani Israil. Iku marro liwat sapa abid ala katibin ing atase tumpukan minar ramali saking pasir waqat asobalan halen teman-teman ngenani Bani Israil opo majaatun kelaparan. Fatamanna maka berangan-angan sopo abid fi nafsihi ing dalam atine abid anna hadza ing pengucap anna hadza ing stuhune iki anna hadza ing stuhune iki pasir iku laukana lamun ana apa hadza iku daqiqan tepung la asba'a maka yakti margakan apa hadza butuna Bani Israil ing pira-pira wetenge Bani Israil. Fa'auha maka maringi wahyu sapa Allah Gusti Allah taala ila nabiyyin maring nabi min anbiya'ihim saking pira-pira nabine Bani Israil. Akul ing nyenta ing tegese nyenta ngucap sira li fulani maring fulan. Inna Allah taala sunna Allah taala iku kon aujaba teman-teman majibaken sapa Allah laka kaduwe sira minal ajri saking pahala ma ing pengucap laukana kang lamun ana apa hada iku daqiqat tepung fatasaddaqtu maka bersedekah isun bihi kelawan ma faman kau ta sapane wong iku rahimahullah ulah sapa wong ibadallahi ing taulane Gusti Allah yarhamuhu maka ulas ing ibad atau yarhamuhu maka ulas ing man sapa Allah taala Gusti Allah taala. Fa inna dalikal abdi maka sunne mengkono hamba iku lama rahimah ing dalam sumangsane welas sapa abad ibadallahi ing hambane Gusti Allah bikaulihi kelawan pengucape abad laukana yaitu dawuh laukana lamun ana apa hada ikilah pasir iku dadi petepung la asba'a maka yakti margakan apa dakit annasa ing rusa fawajada maka nemu sapa abad at-tawaba ing pahala kama kaya oleh barang lau fa'ala lamun agawe sapa abad ing sedekah. Cerita yang hampir sama dengan hadis yang tadi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi ceritanya ada seorang abid, orang yang ahli ibadah di zaman Bani Israil. Ya, dia ini sedang OTW. Apa OTW? On the way. Lagi berada di dalam sebuah perjalanan. Kemudian di tengah-tengah perjalanan itu dia melihat ada tumpukan pasir. Berarti di sana nih, kamu bayang aja di sana aja lah. Di mana? Ya dekat rel kereta tuh.
ada tumpukan pasir, ya, kemudian dilihatlah di tumpukan pasir itu oleh si pemuda tadi. Begitu dilihat, nah ini dia berandai-andai. Kalau ini tumpukan-tumpukan pasir ini jadi tepung, atau kalau umpamanya tumpukan-tumpukan pasir ini adalah beras yang bisa mengenyangkan perut dari semua warga Bani Israil yang saat itu sedang kelaparan, maka niscaya akan aku sedekahkan tumpukan pasir yang beras ini kepada mereka supaya mereka kenyang dan bahagia. Paham belum? Jadi ini cuma berandai-andai. Kalau seumpamanya tumpukan pasir ini adalah beras, maka ini akan saya berikan kepada mereka orang-orang fakir. Lah ternyata dengan ucapan yang seperti itu Allah ridho. Padahal hanya berandai-andai. Hanya berandai-andai. Ya, nah sama seperti ini. Dia juga sedang berandai-andai. Kalau saja ini pasir-pasir ini adalah tumpukan-tumpukan beras, maka saya akan berikan ini kepada mereka yang sedang kelaparan. Dan itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan Nabi dari kalangan Bani Israil untuk menyampaikan bahwa sampaikan kepada si fulan bahwa Allah Ta'ala telah memberikan pahala kepadanya. Karena apa? Karena kasih sayangnya kepada sesama manusia. Karena kasih sayangnya kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski itu hanya sekedar pengandaian saja, andai-andai saja, hanya sekedar andai saja, itu kamu bisa dapat pahala. Apalagi kalau itu betul-betul dilakukan. Ya, paham tidak? Ya, misalkan kamu tuh berandai-andai, kalau saja saya punya uang banyak, saya akan sedekahkan uang saya untuk kepentingan pondok yang saat ini sedang membangun dan merenovasi beberapa bangunan yang ada di belakang pondok. Itu baru niat nih. Baru niatnya saja itu sudah dapat pahala. Apalagi kalau kamu betul-betul gelontorkan itu bantuan kepada pondok kamu yang tercintai, niscaya itu akan menjadi berkali-kali lipat pahalanya. Oh, ya. Makanya fa inna dzalikal abd lamma rahima ibadallah, ya, bahwa sesungguhnya ketika seorang hamba mempunyai rasa kasih sayang terhadap hamba-hamba Allah yang lain, meski hanya sekedar mengandai-andaikan saja, maka dia akan mendapatkan pahalanya sama seperti ia mengerjakannya. Paham tidak? Nah, dikerjakannya dapat pahala, berandai-andai tapi untuk kebaikan juga dapat pahala. Oh, ya, makanya ada kan salah satu ayat lagi yang mengatakan manja abil hasanat falahu asyru amsa. Ya. Siapa yang datang dengan kebaikan, maka pahalanya 10 kali lipat dari kebaikan yang telah ia lakukan pada waktu itu. Satu kebaikan 10 kali pahala. Ini hanya sekadar pengandai-andaian saja. Tuh. Ya, jadi ini yang harus kalian jadikan prinsip di dalam hidup kalian. Ya. Hidup di dalam bertoleransi, apalagi jika kalian punya tetangga yang berbeda keyakinan, kita tetap menghormatinya sebagai sesama umat manusia. Mereka yang berbeda itu hakikatnya adalah saudara di dalam kemanusiaan. Kalau mereka yang sama dengan kita adalah saudara dalam keimanan, paham? Tuh. Al-haditsu tsani. Al-haditsu tsani. Utawi iki itu hadis kaping loro An Ibnu Mas'ud saking Ibnu Mas'ud wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Rabbi fa'ufahna bibarbatihim wa dinal bihurmatihim wa anisna fi tariqatihim wa mu'afatihim Rabbi fa'ufahna Dinal husna bihurmati wa amisna fi tariqati wa mu'afati minasika Rabbi fa'ufana bimarmati wa dinal husna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.